juga anak-anaknya tertib ya. Kita lanjut perjalanan ya. Kemana kita? Ke Mbah Marijan ya. Kita mau ke daerah Kaliurang ya. Tepatnya kita ke Gunung Merapi. Nah, aktivitas kita di sana adalah namanya lavatur. Lavatur itu apa ya? Dinamakan lavatur karena kita nanti akan menyusuri bekas erupsi Gunung Merapi menggunakan jeep ya. Satu jeep isinya 5 anak. Nah, nanti ya berdiri ya mau duduk juga nggak apa-apa, mau berdiri nggak apa-apa. Berani nggak? Berani dong. Kayak naik angkutan ya, kalau sekolah gantungan gitu ya. Ini nggak boleh, jangan gantungan ya. Nah, nanti semuanya anak yang 5 mas ini sudah berkelompok ya, biar satu bis 5 anak dari bis yang sama ya. Nanti ikuti petunjuknya. Saya harap adik-adik mematuhi peraturannya dari guide lokal sana ya. Kalau memang harus masuk ke dalam jeep ya, jeep semua jeepnya terbuka, nggak tertutup, terbuka. Jadi ada udara silir-silir dari daerah Merapi ya. Nanti kita berkeliling menyusuri bekas erupsi Gunung Merapi ya. Nanti ketemu museum harta peninggalanku gitu. Nanti di situ kita bisa melihat benda-benda ya yang kalau kena erupsi, bahkan sebelum kena erupsi hanya kena hawa panasnya aja bentuknya seperti apa. Nanti di situ ada keterangannya ya, caption. Dan ini yang unik, ada jamnya yang menunjukkan waktu erupsi. Waktu erupsi jam berapa? Nah itu berhenti karena batunya udah meleleh panas ya. Nanti kita ke batu alien juga kelihatannya mas puncaknya ya kalau cerah. Nah iya itu udah kelihatan ya, di sebelah kiri ada itu puncaknya Gunung Merapi dan kelihatan. Alhamdulillah ini cerah ya, buka kordenya. Oh iya, oh itu. Nah ada tokoh yang terkenal ya dari Gunung Merapi, siapa ya? Iya Mbah Marijan, itu kalau bulan puasa mau lebaran laku banget ya. Si Marijan, waduh iya, kurang fokus ini ya, lucu, garing nih. Ya, Mbah Marijan adalah juru kunci yang sangat terkenal. Beliau sangat disiplin, sangat patuh, sehingga ketika erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ya Pak ya, 2010 itu tepatnya 26 Oktober itu beliau untuk diungsikan atau dievakuasi, beliau tidak mau. Saya akan berada di sini bersama Merapi. Saya sampai merinding mendengar ceritanya. Kenapa ya? Ada perasaan kagum, pokoknya semuanya deh. Saya mendengar, saya ngomong sendiri sampai merinding. Bagaimana seorang Mbah Marijan yang memiliki jiwa yang begitu menyayangi Gunung Merapi ya, ciptaan Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya akan tetap bersama Merapi. Dia bersujud, maka ketika ditemukan beliau jasadnya itu sedang bersujud. Nah, subhanallah. Cangkringan ya. Nah, nanti kita ke sana ya. Sekarang juru kuncinya sudah diserahkan kepada keturunan beliau ya. Gunung Merapi ini Gunung Merapi yang masih aktif ya. Padahal kemarin tahun 2018 juga ada aktivitas ya, tapi belum tidak separah sedahsyat waktu erupsi tahun 2010. Itu sampai mengeluarkan batu yang besar sampai mulai dari mulutnya gunung ini ya. Yang itu nanti akan kita kunjungi, itu batu alien. Sebenarnya itu berasal dari perut Gunung Merapi, tapi dinamakan batu alien biar menarik gitu. Nanti foto di sana ya. Kita difoto di batu alien gitu. Oke ya. Nah, Gunung Merapi ini ya ada ceritanya gini. Beberapa orang sangat terkenal bahkan ya berpendapat begini, kalau ditarik secara garis
horizontal itu. Jadi orang garisannya adik-adik itu Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Parangtritis itu satu garis. Nah ini ada cerita mitos, itu yang saya sudah belum melihat. Itu pada saat tertentu, tepatnya malam 1 Suro itu ada iring-iringan dari ke Nyai Roro Kidul bersama pasukannya merinding lagi. Itu melewati jalur itu ya, bolak-balik dari Laut Kidul, Pantai Parangtritis ke Gunung Merapi, kemudian kembali lagi gitu. Itu hanya orang-orang yang berilmu tinggi, kalau ilmu saya belum tinggi. Orang rampitan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan Gunung Merapi ini di samping ya, ada yang mengatakan gunung berada di Jawa Tengah, ada yang mengatakan berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ya, karena kalau berarti sisi selatannya itu memang gunung masuk wilayah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian sebelah timur itu daerah Magelang ya, itu masuk Jawa Tengah. Itu bisa dilihat juga ketika berada di, kalau sekarang nggak bisa dikunjungi ya, Candi Prambanan puncaknya itu bisa kelihatan. Juga bisa dicari garis lurusnya, itu bisa ditarik garis lurus, juga bisa ke Candi Borobudur. Sekarang belum bisa dikunjungi. Tadi Gunung Merapi ya, yang berada di batasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi satu sisi berada di daerah istimewa Yogyakarta, satu sisi berada di provinsi Jawa Tengah ya. Nanti ada kegiatan ke gunung tebing breksi ya. Nah semoga cerah, kita juga bisa melihat puncak Gunung Merapi itu dari tebing breksi. Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi ini ya, puncaknya karena itu ada lahar ya, kawah ini, jadi agak seperti sumur itu ya, karena merupakan kawahnya, bentuknya tidak lancip itu, karena memang masih aktif, sering terjadi erupsi dan ya ada getaran-getaran gitu ya. Makanya sangat potensi ini kalau di daerah Yogyakarta ada gempa, karena di samping itu letaknya juga sudah dengan pantai selatan ini ada patahan lempengan bumi, dan juga dari Gunung Merapi yang masih nakal ya, erupsi sering ada aktif batok itu katanya, batok. Udah pernah dengar wedus gembel? Itu udah lagi. Masuk Quran ada saja. Ya, ini awan tebal ya, awan tebal yang membawa hawa panas itu. Ya. Terus bentuknya kan kayak bulu domba kambing ya, wedus gembel gitu, ya. Itu walaupun membawa hawa panas itu bisa berbahaya buat kita ya. Keistimewaan dari daerah yang berada di sekitar Gunung Merapi ini, tanahnya subur ya. Mereka yang tinggal di lereng Gunung Merapi itu kadang juga kalau terjadi sesuatu diungsikan, mereka nggak mau karena sudah merasa mencintai wilayah atau tempat kampung halaman mereka ya. Di samping subur, hawanya sejuk gitu ya. Karena gunung ini kan masih aktif dan sering mengeluarkan isinya. Nah, dari isinya ini kan mengandung partikel yang menyuburkan tanah. Jadi tanah di sekitar Gunung Merapi ini subur, makanya penduduknya ini kalau bercocok tanam mudah sekali tumbuh karena subur gitu.
gitu. Khas namanya jadah. Ya kalau ada di daerah adik itu namanya gemblong, tahu gemblong? Gemblong